Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ande Eka Wahyuni dengan NIM 70200122121, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari zat makro, yaitu protein. Silahkan menonton videonya. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar baik dari tubuh sesudah air. 1/5 bagian tubuh adalah protein, setengahnya ada di dalam otot dan 1/5 ada di dalam tulang dan tulang rawan. 1/10 di dalam kulit dan selebihnya ada di jaringan lain dan cairan tubuh. Klasifikasi protein berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu protein berasal dari nabati dan hewani. Protein berasal dari nabati yaitu tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Protein yang berasal dari hewani yaitu daging ayam, daging sapi, ikan, telur, dan lain-lainnya. Berdasarkan struktur susunan molekulnya terbagi menjadi dua, yaitu protein fibral ialah protein berbentuk serabut, dan protein globular yaitu protein berbentuk bola. Klasifikasi protein berdasarkan adanya senyawa lain terbagi menjadi 4, yaitu nukleoprotein, glikoprotein, fosfoprotein, dan lipoprotein. Berdasarkan klasifikasi protein berdasarkan kualitas gizi terbagi menjadi 3, yaitu protein lengkap, protein tidak lengkap, dan protein setengah lengkap. Mutu protein. Untuk menentukan mutu protein dapat diukur dengan menggunakan skor asam amino atau SAA dengan membandingkan jumlah asam amino pembatas dan membandingkan dengan asam amino sejenis dalam campuran asam amino dan protein pembanding. Fungsi protein. Secara umum, protein berfungsi antara lain untuk pertumbuhan, pembentukan komponen struktural, mengangkut dan menyimpan zat gizi, enzim, dan pembentukan antibodi dan sumber energi. Proses metabolisme protein. Pada proses pertama, protein yang terdapat dalam makanan kita dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam amino. Setelah itu diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Setelah dibawa oleh darah ke hati, sebagian asam amino diambil oleh hati. Protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Setelah itu, bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam silsat atau diubah menjadi urea. Setelah itu, hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa kebutuhan protein manusia itu berbeda-beda berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Jadi untuk mengetahui berapa gram protein yang kita butuhkan, kita dapat mencocokkan dengan umur dan jenis kelamin dan apa yang kita rasakan sekarang. Sumber makanan yang mengandung protein. Makanan sumber protein dapat berasal dari hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Bahan makanan sumber protein hewani mengandung semua jenis asam amino esensial, sedangkan bahan makanan sumber protein nabati rendah kandungan beberapa jenis asam amino esensial. Contoh makanan sumber protein hewani adalah telur, daging ayam, daging ikan, dan sedangkan bahan makanan yang mengandung sumber protein nabati adalah kacang-kacangan, tempe, tahu, dan oncom. Ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan protein, contohnya kwashiorkor, hipoproteinema, cachea, gagal hati, dan apati. Itulah tadi beberapa informasi yang dapat saya sampaikan mengenai protein. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.